guys, selamat datang kembali di channel Vanjul Mak Review. Seperti biasa kita akan kembali membahas alur cerita film. Berbicara tentang usia, mungkin banyak dari kita yang sependapat. Kalau hati nurani kita menolak untuk menua, ingin tetap awet muda, selalu terlihat cantik, punya kulit yang kencang dan tubuh yang selalu terlihat seksi. Tapi bagaimana kalau seandainya Tuhan merubah ruang dan waktu menjadi sebuah perjalanan yang sangat singkat? Masa 5 tahun di bumi dirubah menjadi hanya 20 menit saja. Nggak kebayang pastinya. Sebuah film berjudul All yang baru saja dirilis tahun ini menceritakan tentang fenomena aneh yang terjadi di sebuah pulau misterius. Pulau yang membuat semua hukum fisika tak berlaku lagi di sana. Penasaran dengan filmnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Film berkisah tentang perjalanan sebuah keluarga kecil yang berasal dari Australia. Mereka sedang menikmati liburan akhir pekan dengan berkunjung ke sebuah pulau tropis. Mereka adalah keluarga Kappa. Sang suami bernama Guy, sedangkan istrinya bernama Priska. Keluarga mereka terlihat sempurna dengan kehadiran sepasang anak laki-laki dan perempuan. Jagoan kecil mereka bernama Trent, sementara kakak perempuannya yang cantik bernama Medok. Setelah sampai di sana, mereka pun disambut oleh manajer resort yang mengelola pulau tersebut. Setelah bercengkrama sebentar, seorang pelayan cantik bernama Madrid terlihat membawakan minuman koktail sebagai tradisi untuk menyambut para turis yang datang ke sana. Anak mereka Trent dan Medok terlihat tengah asik berkenalan dengan teman sebayanya. Dia adalah Idlib, anak manajer resort. Say hi, Trent. Hi. Selain keluarga Kappa, ada dua kelompok turis yang juga sedang berlibur di sana. Yang satunya adalah keluarga seorang dokter bernama Charles. Dia membawa ibunya yang bernama Agnes dan putri sematawayangnya bernama Crystal. Sedangkan anak kecil yang duduk di sebelahnya adalah cucu kesayangannya bernama Kara. Sedangkan keluarga yang terakhir adalah pasangan beda negara. Suaminya adalah seorang kepala perawat berdarah Cina bernama Charin. Sedangkan istrinya adalah seorang psikolog berdarah Zimbabwe bernama Patricia. Ada yang unik dari kelompok turis yang berlibur di pulau ini. Rata-rata mereka sedang bermasalah dengan kesehatannya. Istri Jarin diketahui seorang wanita pengidap epilepsi. Sementara keluarga Gui Kappa, istrinya Priska tengah mengidap penyakit tumor di perutnya. Sedangkan dari keluarga Dr. Charles, anaknya yang bernama Crystal sedang berjuang untuk menyembuhkan radang di tulang punggungnya. Suatu hari Priska dan suaminya ditawari oleh manajer resort sebuah perjalanan wisata ke sebuah ngara yang punya pemandangan pasir pantai dan susunan batu karang yang indah. Lokasinya berada di sebelah utara pulau tersebut. Tanpa pikir panjang, keluarga Kappa ini mengiyakan tawarannya. Nantinya rombongan yang ikut akan diantar langsung ke lokasi dengan menumpang mobil van yang telah disiapkan. Ternyata yang ikut bukan hanya keluarga Kappa saja. Keluarga Dr. Charles pun terlihat ikut dalam rombongan tersebut. Setelah sampai di lokasi, Dr. Charles sempat menyuruh sopir untuk mengantarkan mereka ke ngarai tersebut. Namun, rupanya sang sopir hanya ditugaskan untuk mengantar sampai pintu masuk saja. Dengan kecewa, para turis ini terpaksa mendatangi tempat tersebut tanpa pemandu wisata. Lembahnya memang terlihat sangat eksotis. Pantainya yang luas diapit oleh batu karang yang menjulang tinggi di sekelilingnya. Rupanya sebelum mereka tiba, sudah ada pasangan turis yang sudah duluan datang ke tempat tersebut. Yang laki-laki bernama Sedan, sedangkan pacarnya yang sedang berenang bernama Chen. Sama seperti para turis yang datang ke pulau ini. Rata-rata mereka pengidap penyakit tertentu. Contohnya kedua pasangan ini, Chen diketahui sedang mengidap penyakit PMS. Setelah tiba di pantai, mereka mulai mendirikan tenda. Trent dan Madok terlihat langsung bermain pasir bersama teman barunya bernama Kara. Sementara orang tuanya terlihat masih canggung untuk menikmati kebersamaannya. Di tempat lain, Dr. Charles sedang memperhatikan pria kulit hitam yang terlihat duduk sendirian di bawah batu karang. Awalnya, liburan keluarga ini terlihat normal seperti biasanya. Namun, masalah mulai datang. Ketika Trent tak sengaja menyenggol sosok mayat wanita yang mati tenggelam, anak kecil ini berlari memberitahu orang tuanya. Setelah memastikan kalau ada mayat, Priska mencoba menjauhkan anak-anaknya dari pemandangan yang akan mempengaruhi psikologinya. Setelah diangkat, ternyata wanita ini adalah pacar dari si laki-laki kulit hitam yang tengah duduk sendirian di bawah batu karang. Setelah tahu pacarnya meninggal, si pria terlihat kaget. Dia tak menyangka kalau pacarnya mati karena tenggelam. Padahal wanita ini sudah terbiasa berenang di lepas pantai. Kejadian aneh selanjutnya datang dari sosok pria kulit hitam ini. Dr. Charles melihat kalau hidung pria tersebut terlihat mengeluarkan darah.
Dia pun curiga kalau si Sedan ini yang membunuh Jen, pacarnya. Namun si Sedan dengan tegas menyangkalnya. Dia menjelaskan selama datang ke pantai dia tidak pernah bersentuhan dengan pacarnya. Justru dia mengaku sudah hampir 1 jam menunggu pacarnya yang sedang berenang. Kejadian aneh yang lain menimpa anaknya Guy dan Priska. Kali ini kejadian tak masuk akal menimpa Trent, anak laki-lakinya. Tiba-tiba dia memberitahu ibunya kalau celana yang dia pakai terasa sudah gak muat lagi. Bukan itu saja, Priska terlihat bingung saat melihat fisik anaknya terlihat ada perubahan. Di saat situasi sedang panik, tiba-tiba mereka kedatangan pasangan Jarin dan Patricia yang baru saja diturunkan pihak resort di ngarai tersebut. Pasangan ini terlihat kagum saat melihat pemandangan pantai yang begitu indah di depannya. Namun, itu hanya sebentar. Jarin dan pacarnya mulai terlihat ketakutan saat diberitahu oleh Dr. Charles kalau ada mayat wanita di pantai tersebut. Kejadian aneh terus meneror rombongan turis ini. Kali ini, Crystal terlihat panik dan berlari menuju ayahnya. Dia memberitahu kalau neneknya Agnes tiba-tiba mengalami sesak napas. Mengetahui ibunya dalam masalah, Dr. Charles langsung bergegas balik ke tendanya. Belum selesai dokter tersebut mencoba menenangkan suasana, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kondisi ibunya yang tiba-tiba pingsan. Dr. Charles berusaha membangunkan ibunya, namun sayang nyawanya sudah tak tertolong. Agnes meninggal di tempat tidurnya. Sementara di tempat lain, Jarin dan pacarnya terlihat asik mengobrol dengan Trent dan Maddox. Jaren dan Patricia tiba-tiba terlihat kaget dan saling pandang. Setelah Trent mengaku umurnya baru 6 tahun. Jaren merasa anak-anak tersebut sedang mempermainkannya. Karena dari fisiknya, Trent harusnya berumur antara 10 atau 11 tahun. Hey, what's your best friend's name? Tak lama kemudian, Priska ibunya datang menghampiri Jarin dan Patricia. Awalnya Priska bertanya keberadaan anaknya. Dia tak menyadari kalau Trent dan Maddox sedang berdiri di depannya. Priska akhirnya shock setelah kedua anak ABG tersebut mengaku sebagai Trent dan Maddox. Jelas saja Priska dibuat bingung dan tak percaya. Mereka baru 12 jam di pantai tersebut. Pada saat awal datang, usia Trent menginjak umur 6 tahun. Sekarang dia melihat Trent seperti anak usia 11 tahun. Berarti Trent usianya 5 tahun lebih tua dari usia yang sebenarnya. Maka dalam hitungan waktunya berarti di pulau tersebut usia 1 tahun cuma butuh waktu 2 jam lewat 20 menit saja. Sementara si Sedan yang merasakan ada yang tidak beres terlihat mencoba kabur dan berlari ke arah batu karang. Namun dia dikejar oleh Dr. Charles yang menuduhnya sebagai pembunuh pacarnya. Keduanya terlihat mengalami gangguan di kepalanya, dan sesaat kemudian mereka akhirnya jatuh pingsan. Saat terbangun, keduanya kembali sudah ada di tepi pantai, dibangunkan oleh Jarin dan pacarnya. Kejadian aneh yang dialami Charles dan Sedan kembali terulang. Kali ini 4 orang kembali jatuh pingsan bersamaan. Sesaat Dr. Charles tak sengaja melihat kilatan cahaya dari atas bukit. Keadaan semakin kacau saat tiba-tiba Dr. Charles melukai wajah si Sedan dengan pisau lipatnya. Mendapati dirinya diserang tanpa alasan, si Sedan berusaha melabrak dokter tersebut. Namun anehnya, sang dokter seperti kebingungan dan menjelaskan ada sesuatu yang mempengaruhi pikirannya agar melukai pria kulit hitam tersebut. Karena masalah yang mereka hadapi sudah semakin serius, akhirnya rombongan turis ini mulai bekerja sama agar bisa keluar dari pulau aneh tersebut. Jarin kemudian mengungkapkan idenya untuk berenang mengelilingi teluk agar bisa menemukan jalan keluar untuk menyelamatkan teman-temannya. Rombongan turis akhirnya menyetujui rencananya, namun Patricia terlihat khawatir dengan keselamatan Jarin, pacarnya. Namun mereka tidak punya pilihan lain selain berusaha menemukan cara agar bisa keluar dari pulau tersebut. Namun saat berdiskusi, tiba-tiba Priska merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam perutnya. Priska sebelumnya diketahui mengidap penyakit tumor jinak. Tapi siapa sangka setelah tiba di pulau tersebut, tumor yang bersarang di tubuhnya tumbuh begitu cepat. Dalam waktu sehari saja, tumornya tumbuh dari seukuran bola golf menjadi lebih besar 2 kali lipat dari ukuran biasanya. Karena merasa tak kuat lagi, Priska terlihat jatuh pingsan. Setelah berdiskusi dengan suaminya, akhirnya mereka sepakat untuk mengangkat tumor tersebut dari perutnya. Namun hal aneh pun kembali terjadi. Saat Dr. Charles membedah kulit di perutnya, tiba-tiba kulit tersebut kembali merapat dengan sendirinya. Jarin yang diketahui bekerja sebagai perawat menyarankan agar yang lain mencoba menahan kulit di perut Priska, agar dia dan Dr. Charles bisa mengangkat tumornya. Dan luar biasanya, tumor sebesar buah kelapa tersebut akhirnya bisa diangkat. Dan setelah tumor berhasil diangkat, luka sayatan di perut Priska kembali sembuh dengan sendirinya. Menyadari hal itu, Priska terlihat kebingungan, karena sekarang dia merasa sembuh dari penyakitnya. Your husband made a... I feel better. Sementara di tempat lain, Sedan yang mencoba memeriksa jenazah pacarnya mendadak berteriak kaget. Dia pun menyuruh semua orang untuk melihat jenazah pacarnya. Setelah dibuka, jenazah tersebut sudah menjadi tulang belulang hanya dalam tempo waktu sehari saja. Keanehan lain terjadi pada Rizka dan Guy, suaminya. Istrinya memberitahu suaminya kalau wajah mereka terlihat mulai ada kerutan sebagai tanda penuaan.
Lengkungan waktu tersebut kembali dirasakan oleh Trent dan Kara yang sedang berduaan di dalam tenda. Di umur mereka yang normal harusnya Trent masih berusia 6 tahun. Sedangkan Kara, anaknya Crystal, baru menginjak usia 4 tahun. Namun siapa sangka hanya dalam hitungan jam mereka berdua kini tumbuh menjadi remaja dewasa yang mulai menyukai lawan jenis. Mereka berdua akhirnya jatuh cinta dan saling mengungkapkan perasaannya. Kedua remaja ini akhirnya melakukan hubungan intim di dalam tenda. Dan apa yang terjadi? Cuma butuh waktu 30 menit saja perut Kara langsung membuncit. Dan 1 jam kemudian kehamilannya sudah menginjak usia 6 bulan. Dan saat mereka keluar dari tenda untuk menghampiri orang tuanya, kandungan Kara sudah menginjak usia 9 bulan. Itu tandanya beberapa menit ke depan dia akan melahirkan. Got a little fat. Mom, you're better. Oh my God, Guy. Crystal, ibunya, terlihat shock melihat anaknya sudah hamil 9 bulan. Sementara Trent yang menghampiri orang tuanya terlihat tak percaya kalau sebentar lagi dia akan menjadi seorang ayah dari bayi yang dikandung Kara pacarnya. Suara bayi mulai terdengar saat proses persalinan berjalan lancar. Namun 10 menit berjalan, bayi tersebut sudah meninggal. Dan 20 menit berlalu, mayat bayi tersebut sudah berubah menjadi abu. Maybe we should all talk about it. Get us out of here now, you are... Namun sejam kemudian, suasana jauh lebih mengerikan saat tiba-tiba Dr. Charles menyerang Sedan tanpa alasan. Dia membunuhnya di depan Patricia yang terdengar berteriak histeris karena ketakutan. Semua orang ikut panik dan mencoba melerai, namun semuanya sudah terlambat. Sedan akhirnya mengembuskan napas terakhirnya setelah Dr. Charles menghujaninya dengan tusukan pisau. Setelah situasi mulai tenang, Guy dan Jarin berusaha mengambil pisau tersebut dari tangan Dr. Charles. Jarin pun menyuruh teman-temannya untuk menjaga jarak dari dokter tersebut, yang sepertinya sudah terganggu kejiwaannya. Setelah kejadian tersebut, Jarin tak punya pilihan lain selain mencoba berenang mengitari teluk untuk mencari jalan keluar agar bisa menolong teman-temannya yang masih hidup. Dia pun menyuruh Guy untuk memperhatikan Dr. Charles agar tidak ada lagi turis yang menjadi korban karena gangguan mentalnya. Satu persatu turis yang datang ke pulau ini tewas secara mengenaskan. Kali ini suasana kembali menjadi kacau saat mereka menemukan mayat Jarin hanyut terseret ombak ke tepi pantai. Laki-laki ini sepertinya tak mampu menemukan jalan keluar sehingga tenggelam karena kelelahan. Patricia terlihat sangat terpukul dengan kematian Jarin, pacarnya. Sementara Trent terlihat mengejar Kara yang terlihat pergi meninggalkan mereka. Rasa putus asa terlihat di wajah para turis ini. Begitu juga dengan Kara. Dia masih tak bisa menerima atas kepergian anaknya. Trent mencoba menyemangati pacarnya. Dia pun menuntun Kara untuk meleburkan abu mayat anaknya ke lautan. Namun suasana kembali mencekam saat tiba-tiba Kara memanjat ke atas batu karang. Dalam keputusasaannya dia mencoba keluar dari pulau tersebut. Trent dan keluarganya sempat menyuruhnya untuk turun, namun Kara tetap nekat memanjat batu tersebut. Dan akhirnya dia tewas terjatuh dari atas batu karang. Kematiannya meninggalkan kesedihan yang mendalam buat Trent, pacarnya. Sang ayah mencoba memeluk dan menguatkan hati Trent, anaknya. Kengerian belum selesai. Setelah tewasnya Kara yang jatuh dari atas batu karang, kini mereka harus kehilangan Patricia yang tiba-tiba pingsan dan kejang-kejang. Penyakit epilepsi yang dideritanya menjadi akhir cerita dalam perjalanan hidupnya. Patricia tewas di tempat setelah beberapa saat mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan saudaranya yang selama ini dia tinggalkan. Sementara di tempat lain, Crystal terlihat mengalami gangguan jiwa setelah satu persatu orang yang disayanginya pergi meninggalkannya. Dimulai dari kematian neneknya, kemudian cucunya, dan kini dia harus kehilangan Kara, anaknya. Kenyataan tersebut benar-benar telah membuat hatinya hancur, dan pada akhirnya dia mengalami gangguan jiwa, alias gila. Kejadian tak terduga datang saat malam tiba. Keluarga Guy Kappa tiba-tiba kembali diserang oleh Dr. Charles yang sedang mengalami gangguan jiwa. Priska mencoba menolong suaminya. Wanita ini berhasil menusuk tangan dokter gila tersebut dengan pisau yang sudah berkarat. Racun dalam karat pisau dengan cepat menyebar melalui jaringan darahnya. Dokter gila ini akhirnya tewas mengenaskan setelah racun tersebut menyebar ke sel otak dan aliran darah di jantungnya. It's Rust. Sementara Crystal, anaknya Dr. Charles, mati dengan cara mengerikan. Saat Trent dan kakaknya Maddox tak sengaja menemukannya saat ibunya menyuruh untuk bersembunyi dari kejaran Dr. Charles. Di akhir cerita hanya menyisakan keluarga Guy Kappa yang masih hidup. Namun karena ruang dan waktu di pulau tersebut sangat singkat, Guy Kappa dan istrinya akhirnya meninggal dunia setelah umur mereka terus menua dengan cepat. Kepergian pasangan suami istri ini meninggalkan dua anaknya yang masih bertahan hidup. Trent dan Maddox yang terlihat sudah seumuran dengan orang tuanya dalam waktu hanya sehari semalam saja.
Dan takdir pun berkata lain saat Trent tiba-tiba menemukan kertas gambar yang dulu dikasih temannya Idlib, anak dari pemilik resort. Dia pun hanya tertegun saat melihat pesan di dalamnya. Ternyata Idlib dari jauh hari telah menitipkan sesuatu untuk menolong mereka yang pergi ke pulau tersebut. Trent akhirnya menemukan petunjuk agar bisa keluar dari pulau tersebut. Ternyata ruang dan waktu yang membuat umur mereka cepat menua tidak akan berpengaruh pada daerah yang terdapat banyak batu kapur. Dan ternyata kumpulan batu kapur tersebut letaknya tak jauh dari bibir pantai, tempat di mana kejadian mengerikan telah membunuh keluarga mereka. Akhirnya Trent pun tak mau membuang kesempatan. Dia mengajak kakaknya Maddox untuk berenang ke arah batu kapur tersebut. Meskipun saat menyelam sempat terjadi insiden saat gaun yang dipakai kakaknya tersangkut ke terumbu karang. Akhirnya Trent dan Maddox berhasil keluar dari pulau tersebut. Semuanya ditandai dengan munculnya ikan-ikan kecil yang mengitari kaki mereka. Ternyata pulau tersebut di sekelilingnya sudah ditaruh puluhan kamera untuk memantau para turis yang dijebak di pulau tersebut. Dan ternyata manajer resort ini aslinya adalah seorang ilmuwan yang sedang melakukan penelitian untuk membuat obat-obatan yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan parahnya, para turis yang diundang datang ke sana sengaja dijadikan kelinci percobaan untuk menemukan obat anti penuaan. Trent dan kakaknya Maddox akhirnya bisa keluar dari pulau tersebut tanpa terdeteksi kamera yang mengintainya. Untuk membongkar kejahatan para ilmuwan gila ini, Trent dan Maddox sengaja kembali datang ke resort dengan menyamar sebagai turis baru. Dan kebetulannya di sana mereka bertemu dengan David, salah satu turis yang berprofesi sebagai polisi. Trent pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya dan memberikan bukti daftar nama turis yang dinyatakan hilang di pulau tersebut. Film pun ditutup dengan ditangkapnya manajer resort dan para pengikut oleh pihak kepolisian. Sementara Idlib yang masih berusia 6 tahun terlihat hanya bisa tertegun saat melihat kenalannya Trent dan Maddox yang kini telah tumbuh dewasa dan lebih cocok menjadi orang tuanya. Cerita pun akhirnya selesai. Banyak pesan yang bisa kita ambil dari jalan cerita di film ini, terutama menyangkut tentang umur, perjalanan hidup, dan nilai-nilai spiritual. Pesan yang paling dalam bagi saya pribadi adalah begitu mudah bagi Tuhan untuk melipat waktu manusia dari ukuran waktu 1 tahun menjadi hanya 1 jam saja. Tapi pernahkah kita berpikir, kurang apa Tuhan menyayangi umatnya dengan memberi kita kesempatan waktu yang begitu panjang? Orang jahat masih bisa diberi waktu untuk bertobat. Para koruptor masih diberi waktu untuk bisa insaf. Bayangkan kalau seandainya Tuhan merubah waktu di bumi menjadi lebih singkat. Kita tak akan punya kesempatan untuk memperbaiki diri, bertobat, bahkan hanya sekedar meminta maaf. Mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Bagi yang ingin menambahkan silahkan komen di bawah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Hatur nuhun.